Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Desya Maila dengan NPM 2212011526. Saya dari kelompok 3 Ilmu Negara. Perkenalkan, nama saya Laura Kolbi, NPM 2212011528. Perkenalkan, nama saya Yosuf Novian dengan NPM 22120111530. Hai, perkenalkan, saya Diminti Vanabila Susanto dengan NPM 22120111524. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki beberapa masalah kasus kewarganegaraan. Salah satu contohnya adalah kasus kewarganegaraan yang dialami oleh Manuhara Odelia Pinot, yaitu kasus kewarganegaraan ganda. Kasus kewarganegaraan ganda yang dialami oleh Manuhara Odelia Pinot dikarenakan Manuhara mempunyai kewarganegaraan ganda dari pernikahan ibunya yang berstatus sebagai warga negara Indonesia dan ayahnya yang merupakan status warga negara asing. Akan tetapi, apabila berdasarkan ius soli, Manuhara lahir dan dibesarkan di Indonesia. Seharusnya ia menjadi warga negara Indonesia saat ia sudah berusia 18 tahun. Akan tetapi, pada saat permasalahan tersebut terjadi, Manuhara sendiri sudah menikah saat ia berusia 17 tahun dan masih mempunyai kewarganegaraan serta memohon perlindungan dari Indonesia. Hal ini melanggar hukum Indonesia karena Indonesia tidak menerima sistem kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia yang sudah cukup umur atau sudah menikah. Dan perlindungan warga negara yang berada di luar negeri pun hanya diberikan bagi warga negara Indonesia yang sedang bekerja atau menempuh pendidikan. Bukan bagi seseorang yang diperistri oleh warga negara asing dan tinggal menetap di luar negeri. Diketahui bahwa ayah biologis Manuhara sendiri adalah warga Prancis yang mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat. Sedangkan ayah tiri Manuhara yang memberikan nama Pinot sebagai nama belakang Manuhara adalah seorang berkewarganegaraan Jerman. Dengan kondisi seperti ini, Manuhara juga bisa saja memilih salah satu contoh kasus kewarganegaraan ganda berdasarkan keturunan dari ayahnya. Ayah Manuhara juga meminta Amerika Serikat untuk menangani kasus tersebut karena Manuhara mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kewarganegaraan seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda harus diputuskan saat ia sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah. Menganut asas ini, Manuhara yang waktu itu berusia 17 tahun sudah bisa memilih kewarganegaraan karena ia sudah menikah pada usia 16 tahun. Dengan begitu, status kewarganegaraan Manuhara juga bisa berubah menjadi kewarganegaraan Malaysia karena suaminya berkewarganegaraan Malaysia. Jadi, solusi dari kasus ini adalah bahwa yang pertama, agar lebih baik kita menikah dalam umur yang cukup, yaitu 17 tahun, 18 tahun atau ke atas agar tidak memperhambat proses kewarganegaraan. Yang kedua adalah kita sebagai pribadi apabila memiliki hal yang sama seperti, apabila terjadi fenomena yang sama seperti Manuhara Odelia Pinot, agar lebih bijak dan dapat memilih warga negara mana yang akan kita pilih. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus kewarganegaraan Irfan Bahdim. Nah, di Indonesia sendiri itu tuh memiliki banyak sekali atlet-atlet pemain sepak bola yang keren-keren banget. Nah, Indonesia, salah satu atlet dari sepak bola Indonesia adalah Irfan Bahdim. Nah, Irfan Bahdim ini mempunyai banyak sekali penggemar, bukan hanya karena dia ini pandai dalam keterampilannya dalam bermain sepak bola, tetapi juga karena dia itu memiliki postur dan paras yang sangat menawan. Akan tetapi, di awal dari karirnya ini, Irfan Bahdim itu punya banyak banget tekanan dari beberapa pihak karena kasus dari kewarganegaraannya yang ganda. Jadi pada tahun 2009, Irfan Bahdim ini nih memulai karir dari persepak bolaannya di Indonesia. Nah, pada waktu itu ia tuh hampir berusia sekitar 21 tahun dan masih mempunyai 2 kewarganegaraan. Irfan ini nih memang dibesarkan dan dilahirkan di Belanda. Jadi ayahnya ini bernama Naufal Bahdim yang merupakan warga negara Indonesia keturunan dari Arab yang dilahirkan di Malang dan menetap di Lawang hingga tahun 80-an. Kemudian ayahnya Irfan Bahdim ini
memutuskan untuk tinggal di Belanda selama hampir lebih dari 20 tahun. Sementara itu sang ibu itu Hester van Dijk ini merupakan warga negara asli Belanda. Nah, dalam kasus Irfan Bahdim ini, kasus ini tuh merupakan kasus yang naturalisasi. Nah, proses dari naturalisasi ini dalam undang-undang itu udah diatur pada nomor 12 tahun 2006. Nah, di situ tuh disebutkan bahwa dengan kewarganegaraan yang artinya salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Nah, menurut undang-undang pasal 6 ayat 3, kewarganegaraan seseorang itu yang berkewarganegaraan ganda itu bisa diputuskan paling lambat itu 3 tahun setelah ia menginjak usia 18 tahun. Nah, Irfan ini sebelumnya itu sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia meskipun ia masih berstatus ganda bersama dengan warga negara Belanda. Nah, setelah dia berusia 18 tahun, Irfan ini membuat pernyataan untuk memilih menjadi warga negara Indonesia atau WNI untuk warganegaraan tersebut. Nah, pada kasus Irfan Bahdim ini juga termasuk yang mengikuti asas dari keturunan atau ius sanguinis. Nah, terbukti dengan bahwa dia ini telah memiliki paspor biasa pada dia sekitar umur 18 tahun. Nah, Irfan juga ini bukan warga negara yang mempunyai status bipatride. Nah, karena ini ia itu telah memilih menjadi warga negara Indonesia atau WNI setelah umurnya 18 tahun, dan saat ini Irfan Bahdim telah tinggal dan menetap di Indonesia. Kali ini saya mengambil kasus kewarganegaraan ganda Cinta Laura. Siapa yang tidak kenal Cinta Laura? Aktris sekaligus penyanyi cantik ini dikenal dengan gaya bicara yang khas. Cinta Laura juga diketahui pernah mempunyai masalah dengan 2 kewarganegaraan. Seperti yang kita tahu, ibu Cinta Laura adalah WNI atau warga negara Indonesia. Sedangkan ayahnya bernama belakang Kiel adalah warga negara Jerman. Pada saat usia menginjak 18 tahun, sebagai public figure, Cinta banyak mendapat sorotan mengenai masalah kewarganegaraannya. Waktu itu pun ia masih belum bisa memutuskan kewarganegaraan yang akan dia pilih. Ia mengaku sangat mencintai Indonesia karena ia tinggal dan besar di Indonesia. Tetapi, karena ambisinya untuk berkarir di kancah internasional, ia berpikir bahwa kewarganegaraan Jerman akan lebih mempermudah jalan karirnya di Amerika Serikat. Banyak yang mencibir pernyataan Cinta Laura tersebut, tetapi saat ini ia telah memilih kewarganegaraan Jerman dan ia telah aktif berkarir di Amerika Serikat. Jadi, solusi yang dapat saya simpulkan dalam kasus Cinta Laura ini adalah Cinta Laura memiliki hak menjadi warga negara antara Indonesia dan Jerman karena memiliki keturunan dari kedua orang tuanya. Hal yang menjadi keputusan Cinta Laura untuk menjadi warga negara Jerman untuk mendukung karirnya termasuk hak yang dimiliki Cinta Laura dalam menjalani kewarganegaraan yang akan dia ambil merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki Cinta Laura. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu tentang mengapa sebagian orang menganggap untuk menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi sangat sulit dan mahal. Itu dikarenakan proses pewarganegaraan atau proses perpindahan warga negara asing menjadi warga negara Indonesia sangat sulit dan berbelit-belit. Masyarakat harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Di samping itu, masyarakat yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dokumen-dokumen pelengkap yang dibutuhkan. Dan terkait biayanya yang mahal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 45 Tahun 2014, biaya untuk naturalisasi sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk anak-anak yang berkewarganegaraan ganda dan ingin menjadi warga negara Indonesia dengan cara naturalisasi pada usia 18 tahun hanya dikenakan biaya administrasi sebesar 1 juta. Banyak warga negara asing yang mengatakan biaya yang dikenakan memang cukup mahal dan dengan proses yang rumit. Namun, hal itu dikarenakan negara sengaja memperketat ketentuan untuk menjadi warga negara Indonesia agar adanya ketegasan dalam rangka penegak aturan.
Masyarakat tidak boleh seenaknya mengajukan permintaan perpindahan kewarganegaraan tanpa memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Lalu soal nomor 4, jelaskan warga negara Indonesia dan kewarganegaraan diatur di mana? Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26. Menurut pasal tersebut, mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota suatu negara disebut warga negara. Selain itu, yang dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Lalu, syarat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Lalu yang terakhir, sehat jasmani dan rohani.